juga tim Inco yang berada di kaki low ground dari tim Vampire. Memantau bagaimana Stone sudah memanfaatkan sebuah UAZ namun di tempat yang berbeda. RSG bye langsung dibuat bye-bye oleh pemain dari Bigetron dan Nadeti juga mendapatkan satu dari RSG tadi akhirnya yang sudah knockdown Didi seperti yang saya katakan statistik Untuk satu circle kali ini, dia bisa melihat DRX, dia bisa memberikan tembakannya juga, dan di awal kita tahu betapa susahnya posisi Vampire di sandwich sama dua tim, tapi sebelum itu Bigetron kedatangan tamu yang tidak diundang nampaknya dari tim Twisted Mind, dan Zuxi menggunakan DBS kali ini melakukan sebuah knockdown, dan akhirnya knockdown pun didapatkan kembali oleh tim Bigetron, dan 2 poin eliminasi didapatkan kembali, dan masih ada lawan lainnya dari tim Twisted Mind yang akan diratakan oleh tim Bigetron. Akhirnya Bigetron berhasil bisa mengeliminate tim Twisted Mind, Sanskuy. Junior mengharapkan Bigetron tidak usah muluk-muluk, hanya sampai top 5 saja dan mereka hampir mencapainya. Twisted Mind kembali harus tertunduk lesu, mereka tetap terpendam berada di peringkat paling bawah, terkubur cukup dalam nampaknya di klasemen. Zuxi harus segera menuju ke area dalam zona. Bigetron menjadi tim yang paling jauh berada di luar dari zona, namun Genpos tumbang. Satu pemain dari Bigetron yang lain pun sudah tumbang nampaknya menjadi confirm elimination. Tiba-tiba Bigetron hanya menyisakan 2 pemain aktif saja. Dan ini akan menjadi satu hal yang berbahaya. Bahkan menjadi satu pemain aktif saja karena sudah ada yang tumbang lagi. Ini kalau kita ngeliat ya dari Loops yang tadi bisa mendapatkan eliminasinya untuk player Bigetron yang ter-take down, ini kayak nge-flashback lagi untuk di match hari yang pertama di mana Bigetron lagi fight dengan satu tim, Bigetronnya knock 3, tapi yang dapetin keuntungannya malah Loops. 3 player Bigetron di knock. Membawa tim ini sampai ke peringkat yang cukup tinggi di Irangel yang ketiga, hashtag 5 maksud saya, di Irangel yang ketiga. Dan kita melihat juga saat ini ada sebuah duel yang terjadi. Major Pride tiba-tiba datang menuju ke area dari Bigetron dan langsung dipulangkan satu pemain mereka. Major Pride harusnya tidak berada di area Rozok. Major Pride harusnya mereka ada di Primors, namun saat ini nampaknya ada sedikit pergeseran yang dilakukan oleh Major Pride berujung kepada malapetaka yang mereka hadapi. Kan Satu shake kecil, Sanskuy. kalau tadi di awal sudah sangat panas sebenarnya, sebuah drama antara Bigetron dan juga Inco tidak tergambarkan di 2 match pertama kita. Inco tidak bertemu dengan Bigetron di 2 match ini. Dan mungkin saja pertemuan baru akan terjadi nanti saat kita menyaksikan match ketiga dan juga seterusnya. Tapi apa yang tadi sempat kita jabarkan bahwa Bigetron memiliki 2 opsi, mereka bisa menuju langsung ke area dalam dari zona atau mereka akan segera berputar menuju ke Wura. Ternyata agak langsung menuju zona, tapi Wura juga bergerak di waktu yang sama, di timing yang sama, yang membuat akhirnya mereka tidak di satu garis lurus menghadapi 4 pemain Demuerte. Demuerte ada di area yang lebih jauh dari zona atau di luar dari zona, namun dengan keadaan jumlah pemain lebih banyak harusnya bisa dimakan 2 pemain Loops ini, dan mereka hanya melakukan defensif di gudang saja. Dan berarti dobrakan yang saat ini dinanti-nantikan oleh Demuerte untuk bisa mengeliminate semua player dari tim Loops. Tapi Battle of Utility, berapa banyak smoke yang di pop out, dan Bigetron coba untuk bisa berkamuflase dengan smoke yang sudah mereka pop out untuk bisa melanjutkan kembali fightnya dengan tim The Xavier saat ini. Tapi kamera pun fokus kembali untuk melihat fight antara DMR dan juga tim Loops. Tapi Levi's mendapatkan posisi seorang Saturnis tertag dari bagian belakang. Harusnya revive masih bisa dimaksimalkan, tapi granat utility pun terus membombardir dari 2 sisi fight yang sedang terjadi. Sandika dan bahkan granat dipantulkan kembali, knockdown didapatkan dan dari sarang Fitin dicoba keluar kembali, mendapatkan sebuah knockdown belum dengan DBS-nya dan berganti kembali dengan granatnya untuk mendapatkan knockdown yang selanjutnya. Tapi Bigetron, The Xavier terus-terusan mendapatkan, bahkan dikelarkan semuanya. Bigetron dipulangkan langsung oleh tim The Xavier, Sanskuy. Untuk bisa masuk ke dalam area zona, berarti mengikuti jejak dari tim Harami Bro. Dari Demuerte juga mereka bergerak cukup jauh dari bagian selatan. Mereka ngambil di bagian area Novonya. Sampai sekarang tepat berada di bagian area utara shooting range. Perjalanan jauh yang sudah mereka tempuh juga bersamaan dengan tim Harami Bro. Dan dua-duanya survive. Dua-duanya selamat masuk ke dalam stage yang ketiga. Dan kita mencoba terburu-buru untuk bisa langsung commit lagi meretake area compoundnya tim Spirits. Bahkan juga nampaknya mereka memiliki alternatif pilihan lainnya untuk tidak melanjutkan fightnya. Tapi Parajin berhasil kembali mendapatkan sebuah knockdown lagi yang diinginkan bagi tim The Xavier. Dan kita pantau juga untuk posisinya di bagian area sisi utara. Banyak sekali tim-tim yang mereka terabas lebih utara lagi untuk bisa mengamankan area zona, Sanskuy.
Setelah hilang satu smoke, dua smoke di area atas atau di lantai 2, harus berwaspada. Satu pemain yaitu Nomi di atas sana. Pemain dari Bigetron, hati-hati. Nyangkut dua bagi. Ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan sekali. Dan ya, akhirnya ada satu glitch bagi yang dimanfaatkan oleh Bigetron. Namun tembakan terjadi kembali. Nino datang menuju ke area dari Bigetron. Kenapa hal-hal semacam ini, hal-hal teknis yang harus dihadapi oleh Bigetron yang membuat mereka agak sulit untuk bergerak dan agak kehilangan beberapa waktu untuk menuju ke titik yang mereka inginkan. Akhirnya rumah yang diinginkan oleh Bigetron sudah dipantau dan bisa didapatkan oleh mereka. Di saat Dinyo tumbang juga ada fight yang terjadi. Bukan menuju Bigetron, justru Wura yang ada di area permainan dari Loops ini. Ya, Hura terus susah bisa mendapatkan kembali berbagai macam poin eliminasi. Dan kita pantau lagi Loops, berkurang 1, berkurang 2, berkurang 3, tinggal 1 yang terakhir. Dan bahkan kayaknya sulit sekali untuk Loops bisa survive di tengah zona yang sudah ramai sekali, crowded banget. Dan bahkan Harami Bro pun dihampiri langsung. Tapi kamera berpindah untuk melihat kembali fight antara Bigetron dengan tim De Muerte. Granat, no, di cook dari seorang Wolfman, jangan sampai connect. Dua player Bigetron yang sekarang menjadi target utama nampaknya bagi tim De Muerte. Tapi bagian belakang, BKP cepat mendapatkan knockdownnya kembali. Dan bahkan sekarang Lapar coba untuk bisa melawan kembali. Dan akhirnya Lapar mendapatkan sebuah knockdown kembali. Dan last man standing Bigetron. Harapan terakhir kita ada di tangan dari seorang Lapar. Dan granatnya dimatangkan, tapi granatnya lebih matang justru datang dari tim De Muerte. Dan Bigetron dipulangkan di hashtag yang ke-14 dengan hanya 1 poin eliminasi, Sanskuy. Atau masih ada kesulitan yang akan semakin terasa lagi, apalagi di bagian sebelah timurnya. Ada tim The Xavier, ada tim RSG, ada lagi tim Loops. Dan Bigetron bertegur sapa dengan tim Major Pride. Sebuah hal yang tidak kita inginkan, mengingat Bigetron sudah harus kehilangan 3 player mereka, bahkan tinggal yang terakhir yaitu Satarles, the last man standingnya yang bertahan di satu area gorong-gorong yang sama. Tapi bagian belakang pun ternyata juga ada gangguan yang dikirimkan dari tim MSG. Ini tidak bagus kondisinya untuk tim Bigetron, Sanskuy. Ya, dan ini adalah sebuah performa yang pastinya jauh di kata baik, jauh dari kata lumayan untuk Bigetron. Bahkan lumayan pun tidak, karena mereka sangat buruk dalam pengambilan tempat dan juga pengambilan keputusan. 3 pemain harus menjadi korban dari pengambilan keputusan ini yang membuat kembali Satarles jadi last man standing. Dan tinggal kita lihat respon seperti apa yang bisa dilakukan oleh Satarles dengan posisi last man standing. Nambah 1-2 poin ini sudah sangat menjadi keuntungan besar untuk Bigetron. Atau mungkin saja 3-3-nya dari Major Pride, sang pemuncak klasemen, akan menjadi makanan untuk Satarles. Granat sudah disiapkan namun tidak dilemparkan. Agak ragu-ragu Satarles tadi. Akhirnya justru Major Pride sudah terlalu dekat dan membuat Satarles harus mundur terlebih dahulu. DRX so easy masuk menggunakan shotgunnya kali ini. Dan pelurunya pun harus di-reload terlebih dahulu. Sampai akhirnya Vitalila yang bisa mendapatkan sebuah knockdown. Dan Vola pun datang dari tim Inco, membuat tidak berdaya satu persatu player dari tim DRX. Dan nampaknya telat sudah untuk waktu timing healing yang diperlukan bagi seorang Vitali. Mau tidak mau pun diserahkan semua healing kit yang ada untuk seorang Juanko untuk kembali melanjutkan lagi perjuangan dari tim Inco, Sanskuy. Seperti yang saya katakan tadi, posisi fight, TKP fight antara Inco dan juga DRX adalah tempat yang paling jauh dari zona. Sehingga tidak mudah untuk menuju ke area dalam zona di saat Bigetron akhirnya lebih aman lagi untuk berada di bagian area circle-nya. Dan satu hal yang tadi nampaknya sudah kita lihat bersama, dari medium map yang terbuka, Bigetron tidak mendapatkan zona selanjutnya atau zona yang keempat. Zona menuju ke area ladang dari La Bendita. Karena zona ternyata ngerjain mereka saat ini sudah mendapatkan zona dan Bigetron akan berhadapan dengan Zeus. Satu pemain mereka, Genfos tumbang. Darkin melakukan tembakan dengan sebuah mini on point sekali. Tapping mini dari Darkin tidak bisa dihindari oleh Genfos. Tumbang satu player pertama dari Bigetron. Artinya mencari pemain kedua. Terbuka posisi Bigetron memanfaatkan dua monster truck dari Bigetron. Ada satu kendaraan yang sudah sangat dekat sekali, yaitu monster truck itu tadi. Namun tembakan kembali diluncurkan oleh Eren menuju ke pertahanan Bigetron. Alpha 7 di tempat yang berbeda juga sedang mengalami kepayahan. 1-2 pemain mereka tumbang. Namun balasan menuju ke Major Pride juga cukup sakit. Satar bertahan, Lapar ada di sana. Eren healing dan selesai healingnya. Satarles dan rata. Bigetron dipulangkan di posisi ke-13 dengan 0 elimination tanpa poin kembali. Dan Bigetron sebuah Mirado, nampaknya keputusan dari Vampire adalah mundur dulu. Ini adalah sebuah keputusan yang begitu dewasa diambil oleh Vampire, tidak memaksakan fight. Dan Genfos mendapatkan satu knockdown menuju ke Xavier.
Wow, sebuah angin segar nampaknya sudah mulai terlihat dari tim Bigetron saat ini. Sebuah knockdown didapatkan, tapi no, baru kita mention angin segar, tapi malah berbalik kembali juga untuk keadaannya. Trade pun juga terjadi dan dua commit push dari dua punggawa tim Bigetron kali ini nampaknya berhasil bisa berangkat sebuah knockdown lagi yang diinginkan, yang diharapkan dari tim Bigetron juga. Dan walaupun tertumbangkan, masih ada waktu lagi untuk kembali merevive anggota player tim Bigetron yang ter-takedown. Split 2-2 saat ini sedang dilakoni oleh tim Bigetron, Saskoy. Klasik fight antara Bigetron dan juga Xavier. El Jurdun akan menghadapi El Ngendok yang saat ini kembali memasang sebuah tembok kokoh di area defensif Nice. mereka di dalam dari compound. Dan kita melihat Lamborghini menjadi pemain yang akan segera dipulangkan menuju ke lobby. Berada di luar, sudah sangat low sekali. Levi sudah tumbang, menyisakan hanya satu yang terakhir, berarti ada revive yang bisa terjadi di sana. 3 elimination sudah diamankan oleh Bigetron. Bigetron di manakah Lamborghini dan dia masih memiliki Tayo dan akhirnya berlari begitu saja menggunakan minibusnya untuk menjauhi fight mereka dari tim Bigetron, tapi tertangkap dan masih bisa lolos. Satu player terakhir tim The Xavier yaitu Lamborghini masih bisa bertahan, masih bisa survive, tapi lihat Bigetron 3 poin eliminasi dikoleksi dan semuanya disumbangkan dari seorang Hanshil dengan permainan close combatnya, dengan granatnya juga. Dan berbicara granat kali ini nampaknya satu area compound kecil coba dibombardir juga dengan granat bertubi-tubi sampai akhirnya dari tim MSC dari seorang Jesuk dengan DBS-nya kali ini mendapatkan knockdown, tapi tidak yang kedua kalinya karena granat menutup di depan matanya sehingga mengakibatkan ter-takedown kembali satu anggota player dari tim MSC. SJ, Seiwu di dalam S12K dibuknya bersama dengan Mirai Sejong melemparkan lemparan granat demi granat. Sudah dilontarkan, sudah dilemparkan. Namun tetap belum ada sebuah knockdown. Justru DDBT mendapatkan hasil, mendapatkan 8 menjadi confirm elimination. Dan Genfos mendapatkan satu pemain dari Inko yaitu Nene BT. Dan kita masih ada harapan untuk tim Bigetron bisa kembali mendapatkan poin-poin eliminasi. Dan Inco Gaming kali ini Nene BT-nya dikonfirm poin eliminasi tapi granat dari inactive. On point mendapatkan kembali posisinya dari seorang Genfos. Bigetron semakin dibuat terdesak kondisinya di bagian minimap saat ini. Dan no, Bigetron Sanskoi satu persatu dipulangkan, tapi masih ada Satarles S12-nya kali ini mendapatkan sebuah knock-in dan bahkan dua playernya down. Dan Satarles masih bisa survive kali ini bertahan di tengah gempuran player dari tim Inco, Sanskoi. Masih ada Satarles, namun Inko juga masih memiliki inactive dan juga Satarles. Di fight klasik antara Bigetron dan juga Inko memilih untuk mundur. Inko tidak beranikah mereka untuk datang ke hadapan Satarles. Satarles juga tidak putus harapan, tidak kehabisan ide. Semua utility dilemparkan, bahkan sampai ada flashbang yang dilemparkan oleh Satarles. Pertanyaan saya, kenapa Satarles sampai bawa 3 flashbang? Masih sangat kosong nampaknya tas dari Satarles sehingga flashbang pun masuk sampai ada 3 biji di dalam tas dirinya. Atau mungkin ini memang disiapkan untuk ada fight close combat sehingga membutakan lawan terlebih dahulu. Mungkin penggunaan flashbang sudah mulai diminati di PUBG Mobile karena meta ke belakang belum banyak yang menggunakan flashbang. Ini bisa jadi satu meta yang baru saat flashbang digunakan oleh Satarles karena tadi sampai ada 3 biji. Kalau satu mungkin oke, biasa dibawa oleh para pro player untuk jaga-jaga. Nih, split dilakukan, satu menjaga untuk bagian utara RSG dan untuk yang lain yang menjaga agar DRX tidak bisa bergerak begitu bebas bermain di bagian dalam zona. Tapi Satarles, the last man standing, tim Bigetron masih bisa mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi yang tadinya 6 bertambah 2 menjadi 8 poin eliminasi bagi tim Bigetron, Sanskui. Saya nggak tahu ya warna kuning ini apa, bahkan tembakan sudah dilakukan menuju ke Satarles, tapi Satarles bisa bertahan cukup lama dan DRX akhirnya mendapatkan Satarles. Dan puas di hashtag yang ke-8 dengan dapetin 8 poin eliminasi, 9 total poin yang didapatkan dari tim Bigetron di game yang terakhir.